Pria itu sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Namun hari itu, ia naik pesawat dengan menyamar sebagai petugas keamanan untuk merasakan langsung kenyamanan pesawat baru miliknya. Saat ia duduk di kelas utama, pramugari langsung meremehkannya di depan penumpang lain. Menurutnya, tidak masuk akal seorang pria parubaya berseragam keamanan berani duduk di kelas utama. Apalagi seluruh kabin kelas utama sudah dipesan oleh orang terkaya di dunia. Pria itu dengan tenang menjelaskan bahwa sekretarisnya yang memesankan semua kursi kelas utama untuknya. Namun pramugari itu mencibir dan tidak percaya sepatah kata pun. Ketika pria itu hendak menunjukkan tiketnya, ia baru menyadari tiket itu tidak berada di sakunya. Mungkin tadi ia memberikannya kepada sekretaris untuk disimpan. Ia segera menelepon sekretarisnya dan memintanya membawa tiket itu ke pesawat. Bukannya menunggu dengan sopan, pramugari itu malah semakin mengejeknya. Ia bahkan mencoba mengambil dan melempar koper pria itu, mengusirnya tanpa bertanya jelas. Ia benar-benar tidak tahu bahwa pria yang berdiri di depannya adalah pemilik maskapai itu sendiri. Untungnya, sekretaris pria itu tiba tepat pada waktunya. Namun sebelum ia bisa menjelaskan apapun, pramugari itu buru-buru memutar balik cerita dan berusaha tampil sebagai korban. Ia menuduh pria itu tidak punya tiket dan membuat kekacauan. Ekspresi sekretaris itu langsung berubah serius. Ia mengeluarkan tiket kelas utama dan memberikannya kepada pria tersebut. Lalu dengan tegas menegur sang pramugari karena sikap tidak profesional. Padahal tugas pramugari adalah melayani penumpang, bukan mengusir mereka. Belum selesai sekretaris itu bicara, ia sudah memerintahkan pramugari tersebut untuk meminta maaf. Wajah pramugari itu menegang, namun ia terpaksa meminta maaf juga. Begitu sekretaris itu pergi, pramugari itu langsung mulai bergosip. Ia yakin pria itu hanya beruntung, dan sekretaris itu hanya membantunya demi menjaga nama baik maskapai. Beberapa pramugari lain turut setuju tanpa berpikir panjang. Tidak lama kemudian, kepala pramugari datang dan melihat mereka mengobrol. Ia langsung menegur dan menyuruh mereka kembali bekerja. Di saat yang hampir bersamaan, manajer baru maskapai juga naik ke pesawat. Saat pria itu akhirnya duduk kembali, perhatiannya terpaku pada sesuatu. Sosok kepala pramugari yang begitu anggun, dengan cara bicara yang sopan dan pelayanan yang sangat berbeda dari yang lain. Tanpa ia sadari, hari itu bukan hanya tentang menguji pesawat baru, tetapi juga tentang menyaksikan siapa yang benar-benar profesional dan siapa yang mempermalukan pekerjaannya sendiri.